Meski baru memiliki pemerintahan sendiri pada tahun 2001, Kota Batu ternyata menyimpan segudang kisah. Di masa pemerintahan kolonial, kota ini pernah mendapat julukan Swiss kecil lantaran digunakan sebagai tempat peristirahatan warga asing. Tak heran jika kini Kota Batu selalu menjadi tujuan para pelancong untuk menghabiskan waktu liburan. Berikut liputannya. Terletak di ketinggian 700 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut, Kota Batu menyajikan hawa sejuk pegunungan. Banyak spot wisata yang tersaji di kota yang terkenal dengan apel dan kesumannya ini. Salah satu spot wisata yang biasa menjadi tujuan adalah alun-alun Kota Batu. Saban hari, alun-alun Kota Batu ini tak pernah sepi dari pelancong. Namun siapa sangka, di balik keindahan yang tersaji saat ini, ternyata dulunya alun-alun Kota Batu adalah sebuah pasar Kecamatan Batu. Saat itu Kota Batu masih berstatus kecamatan yang berada dalam naungan Kabupaten Malang. Pada tahun 1982, pasar tersebut ludes terbakar. Sempat tak terurus selama beberapa bulan. Baru pada tahun 1983, pemerintah Kabupaten Malang membangun alun-alun Kecamatan Batu di lahan bekas pasar Kecamatan Batu ini. Sebelum tahun 1982, yang bisa disebut sebagai alun-alun Batu adalah sebuah bundaran air mancur yang saat ini telah berubah menjadi monumen Adi Putra. Kini Kota Batu telah silih berganti wali kota. Pembangunan pun terus dilakukan hingga seperti sekarang ini. Namun, tak banyak yang tahu sejarah alun-alun yang pernah mendapat penghargaan alun-alun dengan fasilitas permainan anak terbanyak di Indonesia. Kan bisa dibilang alun Batu ini berubahlah dari tahun ke tahun, yang mana sesuai dengan fungsinya alun-alun ini sebagai sarana hiburan. Tak hanya memanjakan mata, alun-alun Kota Batu juga memanjakan lidah orang yang mengunjunginya lantaran dikelilingi sentra kuliner. Tak sekedar jajanan biasa, namun terdapat juga kuliner legenda. Seperti kedai ketan ini yang sudah ada sejak tahun 1967. Memiliki 20 varian menu ketan, kedai ini memiliki daya tarik tersendiri di mata wisatawan. Favorit di sini tuh KNK ya, ketan nangka, sama ini kalau saya tadi pesan ketan durian, sama susu murni. Itu ya memang rasanya enak sih. Tak hanya alun-alun Kota Batu yang menyimpan kisah masa silam. Jika alun-alun Kota Batu telah berubah wajah dari yang semula sebuah pasar, Taman Rekreasi Selekta tetap bertahan sejak masa kolonial. Selekta sendiri didirikan oleh seorang warga Belanda bernama De Ruyter de Wilde pada tahun 1928. Bangunan lama di Selekta ini saat ini masih terlihat di beberapa bagian di kolam renang serta wisma peristirahatan. Pada awal didirikan, tempat ini sesungguhnya merupakan hotel yang dilengkapi oleh kolam renang dan taman. Awalnya, nama yang digunakan adalah Selekti, yang memiliki arti pilihan. Lambat laun, Selekti ini kemudian berubah menjadi Selekta seperti yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1954, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah berkunjung dan menginap di Selekta. Waktu itu, Bung Karno menginap di salah satu villa yang berada di sana yang bernama Villa de Branda Rise, yang kemudian berganti nama menjadi Villa Bima Sakti. Hingga saat ini, pengelola masih menyimpan barang-barang yang pernah digunakan Bung Karno dengan rapi. Di Selekta ini sebetulnya sudah ada sejak zaman kolonial ya, Belanda ya, kurang lebih tahun 30-an. Nah, waktu itu dengan nama Hotel Selekta zaman Belanda. Kota Batu memang memikat siapapun yang pernah mengunjunginya. Tak hanya memanjakan mata, namun juga kisah yang menyelimutinya. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.